Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Laili Putri, Widya Puspa, Senja Rahmadani, dan Dian Puspita akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama ada pengertian sistem ekonomi kapitalis. Adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Menurut Milton, kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu atas alat-alat produksi dan distribusi dan bermanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan, persaingan antar badan usaha dalam mencapai keuntungan. Prinsip adil yang dianut oleh ekonomi kapitalis adalah sistem yang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal tersebut, campur tangan pemerintah sangatlah minim, karena pemerintah berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian. Selanjutnya, ada pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis, yaitu ada 4. Yang pertama, hak milik swasta merupakan elemen pokok dari sistem ekonomi kapitalisme yang menjamin bahwa setiap individu berhak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui berbagai sumber daya yang ada dengan cara yang legal, perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan penggunaannya, dan apabila perlu menjualnya. Para individu memperoleh aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin. Hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan memberikan kepada ahli waris mereka apabila mereka meninggal dunia. Yang kedua, dibina oleh tangan yang tidak terlihat. Prinsip menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, maka setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalis dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil mungkin. Yang ketiga, individualisme ekonomi. Pernyataan ini menjadi kata kunci kapitalisme. Dalam arti bahwa tiadanya intervensi, pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Intervensi pemerintah dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu. Yang keempat, persaingan dan pasar-pasar bebas. Prinsip bekerjanya mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. Persaingan terjadi antara penjual barang-barang yang serupa untuk menarik pembeli, antar pembeli untuk mencapai barang-barang yang mereka inginkan, antara pekerja untuk memperoleh pekerjaan, antara pihak majikan untuk memperoleh pekerja, antara pembeli dan penjual sumber-sumber daya untuk mencapai syarat yang sebaik-baiknya. Selanjutnya ada kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kelangkaan sumber-sumber ekonomi. Terciptanya kelangkaan oleh karena adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan terbatasnya barang-barang ekonomi yang tersedia dalam usaha. Menjembatani hal tersebut adalah dengan jalan menambah jumlah produksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya agar kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat diperkecil. Yang kedua, ada pandangan tentang nilai barang. Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai merupakan sesuatu yang sangat urgen. Karena nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faedah suatu barang dan jasa, juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Ada 2 kategori tentang nilai barang dan jasa, yaitu yang berkaitan dengan nilai kegunaan suatu barang bagi individu yang disebut nilai guna, dan yang berkaitan dengan nilai suatu barang terhadap barang lainnya disebut nilai tukar. Yang ketiga, ada peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, harga mempunyai peranan dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi melalui struktur harga. Selanjutnya, ada peranan harga dalam produksi. Dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk atau keluar dari area produksi. Struktur harga dengan sendirinya akan
mengatur dan menyaring produsen berdasarkan tingkat kemampuan produsen dalam menanggung biaya produksi yang meliputi biaya pengadaan barang. Kemudian, struktur harga juga akan menyaring para produsen yang tetap bertahan di area produksi. Selanjutnya yaitu peranan harga dalam menentukan konsumsi. Yang pertama, dalam bidang konsumen, harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Kemudian yang kedua, harga merupakan mekanisme yang mempersilahkan orang-orang mampu untuk membeli kekayaan yang mereka kehendaki dengan uang yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu struktur harga sebagai metode distribusi ekonomi kapitalis. Struktur harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen merupakan metode distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis. Pertemuan antara tingkat harga yang berlaku di pasar dengan keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa merupakan sarana penyaring mana barang yang laku dan tidak laku. Kedua keadaan tersebut memiliki konsekuensi masing-masing, yaitu yang pertama, konsekuensi pertama terhadap barang yang laku di pasaran adalah kemungkinan keuntungan yang diperoleh produsen. Konsekuensi kedua terhadap barang yang tidak laku di pasaran adalah kemungkinan kerugian yang dialaminya, maka ia tetap melakukan produksi meskipun dengan menurunkan tingkat produksinya. Sebaliknya, ketika produsen tidak mampu lagi menanggung kerugian, maka baginya harus menghentikan produksi atau dengan kata lain menutup usahanya. Yang kemudian dua konsekuensi tersebut menghasilkan atau mengubah laju produksi sebelumnya. Jatuh dan bangkitnya kembali sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis laissez-faire dan pasar bebas merujuk pada pemikiran ahli ekonomi klasik bahwa perekonomiannya berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Pandangan dan pemikiran para tokoh ekonomi pada zaman ini sangat berpengaruh di Eropa dan Amerika Serikat hampir satu abad lamanya. Terjadi depresi dunia tahun 1930-an membuat orang sadar telah terjadi perubahan dan pemikiran lama tidak sesuai dengan perekonomian zaman itu. Maka itu depresi mengakibatkan beberapa negara industri yang maju, banyak pengangguran, perusahaan menjadi bangkrut, petani banyak kehilangan tanah, penghasilan merosot. Ahli ekonomi berpendapat perlu adanya kebijaksanaan pemerintah dalam pembelanjaan besar-besaran. Sektor swasta dipersilahkan berkembang, namun intervensi pemerintah diperlukan untuk menstabilkan perekonomian negara, khususnya menggerakkan sektor real dan menciptakan lapangan kerja. Depresi yang terjadi membutuhkan program besar untuk membiayai prasarana melalui pinjaman modal. Akibat pengeluaran dari pemerintah, pembelanjaan dan lowongan kerja meningkat, juga perlu distribusi penghasilan atau pendapatan yang merata untuk menyehatkan perekonomian. Negara kapitalis menempuh cara baru di dalam mengelola perekonomiannya. Pembatasan fiskal dan kontrol atas money supply menjadi tren baru di negara-negara industri maju. Munculnya kembali paham sistem ekonomi kapitalis neoliberalis dikembangkan ke dalam kerangka liberalisme yang lebih sistematis. Prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. Yang pertama, 3 asumsi kapitalis menurut Ayn Rand. Ayn Rand dalam Kapitalisme tahun 1970 menyebutkan 3 asumsi dasar kapitalisme, yaitu kebebasan individu, kepentingan diri, dan pasar bebas. Menurut Rand, kebebasan individu merupakan tiang pokok kapitalisme, karena dengan pengakuan hak alami tersebut, individu bebas berpikir, berkarya, dan berproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Menurut Rand, manusia hidup pertama-tama untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain. Yang kedua, akumulasi kapital. Heilbronner menelaah secara mendalam pengertian hakiki dari kapital. Yang dimaksud dengan kapital sehingga dapat menjelaskan formasi sosial tempat kita hidup sekarang adalah kapitalisme uang. Inilah rumusan MCM yang diperkenalkan Marx. Proses yang berulang dan ekspensif ini memang diarahkan untuk membuat barang-barang dan jasa-jasa dengan pengorganisasian niaga dan produksi. Eksistensi fisik benda dan jasa itu merupakan suatu rintangan yang harus diatasi dengan mengubah komoditi menjadi uang kembali. Yang ketiga, dorongan untuk mengakumulasi kapital. Dorongan tanpa henti dan tanpa puas untuk mengakumulasi kapital. Dalam bahasa Abraham Maslow, dorongan mengakumulasi kekayaan yang tidak puas-puas ini merupakan manifestasi aktualisasi diri. Namun Heilbronner mengingatkan bahwa kebutuhan afektif ini hanya suatu kondisi yang perlu, namun belum menjadi syarat cukup untuk dorongan mengejar kekayaan. Dengan demikian, hakikat kapitalisme menurut Heilbronner adalah dorongan tiada henti dan tanpa puas untuk mengakumulasi kapital sebagai sublimasi dorongan bawah sadar manusia untuk merealisasi diri, mendominasi, berkuasa.
Karena dorongan ini berakar pada jati diri manusia, maka kapitalisme lebih merupakan salah satu modus eksistensi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.